Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam Siang, sejahtera Pak. untuk kita semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Ketemu lagi dengan Pak Sigit ya, dengan di pelajaran yang tentu saja dinanti-nantikan. Loh, kenapa dinantikan? Karena 1 minggu 1 kali, ya kan? Wis kangen pokoknya, ya tak. Mari sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Tuhan semesta alam supaya diberikan kemudahan, ya. Lupa tadi sudah berdoa lagi nggak apa-apa, ya. Karena berdoa itu mendekatkan kita dengan Tuhan kita. Mari dipimpin doa Mas Ketua, Mas Ruzi. Mari dipimpin dulu. Untuk mensyukuri apa yang kita alami hari ini dalam pelajaran, teman-teman bersiap semuanya, berdoa mulai sambil menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Ruzi. Ya, Pak Sigit absen dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Ruzi, Juliana Ratna, Sherly, Saya, Pak. Wardi, Hadir, Pak. Wiwit. Hadir, Pak. Untuk semua berarti ya ini ya. Ya, Pak. Alhamdulillah kalau untuk semua berarti Nihil, Pak, nihil. anak-anakku semua keadaan sehat semua ya. Dijaga kesehatannya, dijaga imunitas tubuhnya ya kan, karena cuaca hari ini agak ekstrim ya, apalagi pemerintah belum menetapkan COVID itu sepenuhnya keluar ya. Pokoknya harus dijaga kesehatannya. Jika ada teman yang sakit ya, nanti didoakan, minimal didoakan, kemudian nanti ditengok kalau ada waktu. Itu nggih. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, siang-siang biasanya pembelajaran sejarah itu ngantuk kabeh. Ngantuk semua ini. Ngantuk nggak semangat. Kita SS dulu. Lapar, Pak. Lapar. Wah, ya lapar ya nggak apa-apa, nggak boleh makan tapi ya. Kita ice breaking dulu ya, ice breaking ya. Kalau kemarin kita bermainnya tentang tepuk, tentang ganip-ganip dan sebagainya. Kali ini pasti memberikan permainan kalian yang baru. Permainannya apa? Permainannya adalah Pak Sigit berkata ya. Jadi seperti ini permainannya, atau permainannya seperti ini. Nanti Pak Sigit akan memberikan kalian perintah untuk kalian laksanakan. Tapi, pakai tapi Pak? Iya, pakai tapi. Tapi harus ada kata password di depannya. Passwordnya apa? Pak Sigit berkata, baru instruksi. Setelah itu kalian melakukan. Jika tidak ada password, kemudian Pak Sigit perintahkan, kalian melakukan, artinya kalian out, keluar dari permainan. Artinya apa? Kalian belum konsentrasi, intinya ngantuk. Kan gitu. Jadi paham sampai sini? Bisa ya? Oke, seperti biasa kalau Pak Sigit bilang konsentrasi, kalian bilang, kami tepuk, konsentrasi dimulai, gitu nggih. Oke, bisa kita mulai? Yuk, mulai. Yuk, mari kita mulai. Permainan Pak Sigit berkata dimulai. Konsentrasi belum. Konsentrasi dimulai. Oke, Pak Sigit berkata angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Pak Sigit berkata angkat tangan kiri. Lepaskan tangan kanan. Alah, baru segini tolak. Baru ya. Pak Sigit berkata bilang halo. Halo, ya udah. Saya Pak Sigit berkata sudah selesai ya. Alhamdulillah, pokoknya kalian semakin semangat, harus semangat. Sejarah ini itu harus semangat ya. Oke, langsung saja Pak Sigit bukakan PowerPoint-nya supaya lebih mempermudah kita. Ya, bentar. Sudah kelihatan? Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah, Ya. Pak, sudah. Bentar. Slideshow. Bentar. Sudah? Sudah, Pak. Sudah nampak. Oke, bentar. Saya masih di materi yang kemarin ya anak-anakku sekalian. Ya. Materi kemarin kita membahas tentang kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Ya, ada yang masih ingat kemarin apa itu imperialisme? Penjahat, Pak. Penjajahan? Penjajahan? Saya, Pak. Ya, apa kolonialisme? Itu Apa?
Kalau kolonialisme, Pak. Helmi, Saya Pak, Yelmi Herfiza, Pak. ya mohon maaf lali kok ya, aku lupa. Kamu ya mohon maaf. Apa lupa Ya. kamu Yelmi? Tadi dari absen mesti tadi itu lupa. Ya absen. Ya tak. Oke, jadi kita nanti membahas imperialisme. Minggu kemarin kita membahas kolonialisme. Apa itu pengertian kolonialisme? Apa itu pengertian imperialisme? Sudah kita bahas. Ya kan? Kemudian terakhir kita membahas tentang kejatuhan kota. Ya, di mana kota ini dalam khasanah Islam, dalam pandangan Islam, itu merupakan kota yang selama 800 tahun belum pernah bisa dikalahkan. Pada tahun 1453 di berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih atau Mehmed yang kedua dari Khalifah Utsmaniyah. Nah, poin pentingnya di sini adalah kota Konstantinopel merupakan pusat dari pelabuhan di Eropa, di mana di situ diperjualbelikan apa? Kira-kira Ruzi? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Ya, rempah-rempah. Ya kan? Dulu rempah-rempah. Kalau kita bicara rempah-rempah, pasti bicara makanan. Ya, rempah-rempah ya, imperialisme. Kemudian lagi, ya kan? Kemudian Rusi, saya mau tanya Mbak Rusi ya. Rusi mana Rusi? Ya, ada Pak. Rusi ya. Imperialisme itu ada imperialisme modern sampai imperialisme kuno. Ciri-ciri imperialisme kuno itu apa Rusi? Ya, coba ayo. Oh, yang dilakukan oleh Inggris, Pak. Yalah salah. Bukan, mohon maaf. Enggak salah, mohon maaf. Pas yang salah. Enggak salah, cuman kurang tepat aja. Ya, benar. Ya, Yuli. Pak. Ya, Yuli apa? Saya, Pak. Saya. Saya, Yuli, Pak. Yuli dulu. Sabar teman-teman. Pak. Semboyan 3G. Nah, apa itu? God, Glory, Gospel. Oh, bukan. Oh, gitu. Ya, bener. Gimana yang lain? Bener? Bener, Pak. Oh, ya bener. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Juli ya. Luar biasa pokoknya ya. Jadi, imperialisme kuno ciri khasnya 3G, 3G. Kalau modern apa, Pak? 5G, Pak? Bukan. Oh, kemudian 5G Pak, enggak itu. Kalau 5G itu sinyal, artinya generasi kelima ya. Imperialisme kuno itu adalah 3G, 3G yaitu Glory, Gospel dan tadi Gold ya. Benar sekali ya. Nanti kita membahas lebih lanjut tentang itu. Oke ya. Siap. Nah, ini bagaimana keterkaitan. Nah, kira-kira sudah terjawab ya keterkaitan materi dengan materi hari ini dengan kemarin kira-kira ada kaitannya enggak ya kan? Setelah kita membahas nanti kira-kira kita akan membahas tentang apa ini? Ayo, yang tahu? Masuknya bangsa Eropa. Nah, dari Eropa ada pendapat lain? Ya kita tampung dulu. 1.000 buat Bu Juliana, 100 buat kamu. Gitu. Ada yang lain? Penjajahan, ya bener. Apalagi? Ada yang lain? Mari. Kedatangan bangsa Belanda di Jawa. Wah ya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, semuanya itu benar, kalian benar semuanya. Jadi, ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh bangsa Bani Seljuk, ya kan, otomatis mereka berboyong-boyong mencari apa, Pak? Mencari sesuatu. Sesuatu itu apa, Pak? Lah itu nanti yang akan kita bahas. Itu nanti yang nanti kita akan jadi tugas kalian itu nanti. Kira-kira apa? Sebutir ini bisa mendatangkan orang-orang Eropa ke Indonesia. Indonesia kaya raya, Indonesia sangat wonderful pokoknya ya. Oke, next. Nah ini toh, ini kemarin kita bahas tentang ini. Nah kemudian ini Pak Rusen apa Pak? Ya ini jadi dia. Nah ini isu imperialisme kuno, ini minggu kemarin. Nah, ini kompetensi dasar kita anak-anakku sekalian ya, menganalisis kedatangan bangsa-bangsa Eropa itu ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ya. Kemudian mengolah informasi bentuk cerita. Apa nanti kita cerita? Iya. Kalian nanti membuat sebuah berdiskusi dengan teman-teman kalian, kemudian nanti kalian mempresentasikan, menceritakan kembali. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita menggunakan problem learning, kemudian menjelaskan, kemudian sampai menganalisis perkembangan dan dampak penjajahannya di Indonesia. Tepat problem, artinya problem itu ada masalah-masalahnya. Masalah. Nanti Mas Git coba memberikan kalian sebuah masalah. Indonesia seperti itu. Ini tujuan secara umumnya, tapi tujuan secara khususnya, khusus di sejarah Indonesia saya tekankan anak-anakku sekalian, Indonesia, kalian akan belajar sejarah Indonesia di mana kalian belajar tentang nasionalisme. Loh, kok bisa Pak? Bisa. Ya kan? Indonesia sangat kaya. Saking kayanya orang-orang Eropa berbondong-bondong datang ke Indonesia sehingga nanti ujungnya adalah melakukan sebuah eksploitasi besar-besaran. Apa itu Pak? Penjajahan.
Ketika kalian tahu apa yang Pak Sigit ingin maksud, kalian nanti akan lantang menyuarakan NKRI harga mati untuk saya. Seperti kata Soekarno, ya kan? Berikan aku 10 pemuda, maka kalian guncang seluruh dunia. Ya kan? Semoga anak-anakku sekalian yang ada di sini menjadi seperti yang diharapkan Soekarno. Allahumma amin, ya. Pak, tapi survei 2014 membuktikan Indonesia kebanyakan apa Pak? 26 juta jiwa atau 24%-nya banyak sekali ya Pak. Maksudnya apa Pak? Apakah relevan Pak dengan perkataan Soekarno itu? Inti dari perkataan Soekarno adalah tidak menunggu momen. Memang benar 45 atau tahun 30 sampai 45 adalah momen emas. Tapi tidak menunggu sampai itu. Dengan belajar ini kalian akan tahu, ya kan? Bagaimana cara hati-hatinya sumber daya alam Indonesia sangat luar biasa. Itu tujuan tersebut, esensi dari sejarah yang Pak Sigit inginkan seperti itu. Nah, oke ya, Indonesia itu kaya, ya kan? Cuma tidak takut, ya kan? Cuma tidak takut Indonesia. Israel itu negara yang maju, mereka takut dengan negara-negara Timur Tengah. Singapura negara kecil, tidak memiliki sawah, tapi mereka negara maju. Mereka takut dengan apa? Dengan orang-orang Melayu. Jepang negara yang maju karena takut gak memiliki sumber mineral menjajah Indonesia. Karena dia takut dengan apa? Takut dengan Korea dan Cina. Indonesia disumpah di bawah kitab suci, di bawah Quran, di bawah Alkitab, ya kan? Korupsi. Artinya Indonesia tidak ada yang takut. Ada ini sebuah warning buat kalian. Oh, ternyata cuma sebutir ini, Pak. Wah, saya takut, Pak, kalau ini nanti orang-orang Eropa datang lagi ke sini. Ya, itu maksudnya. Jadi paham sampai sini ya. Nah, itu tujuan secara sesungguhnya. Oke. Nah, ini perhatikan, ini maksudnya bangsa Eropa. Ini adalah apa yang nanti kita akan bahas, ya. Bahas tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, ya. Tapi sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Sekarang Pak Sigit. Nah, nanti ya kan sekali lagi nanti kalian akan diskusi. Pak Sigit sudah membentuk kelompok. Tugas kalian nanti akan dituangkan di dalam MPG, ya. Sekarang Pak Sigit akan, nah ini Pak Sigit kritis, enggak yo, ini literasi bahasa, kan. Apa yang kalian lihat apa yang kepikirkan ketika melihat gambar ini? Apa kira-kira Rusi atau Buar Sukmi atau Suhardi kira-kira? Apa Bumbu masak, Pak. Bumbu masak, bener. Rendang, Pak. Rendang, Pak, rendang. Rendang kira makanan terenak di dunia. Apalagi Rempah-rempah. Rempah-rempah. Apa lagi? Ya, cabe. Inilah yang nanti menjadi pokok. Ono lada, ono pala, ada cengkeh, itu yang menarik orang-orang Eropa ke Indonesia. Nanti kalian akan menganalisis. Oh, tahu nanti. Oh, seperti itu toh ternyata. Oke, untuk lebih memperjelas lagi ya, saya akan putarkan sebuah video. Video ini nanti kalian analisis hubungannya dengan tugas kalian ya. Lihat ini, bentar. Tanpa suara kan Pak? Suaranya Pak. Tanpa suara. Musik doang, musik saja. Oh, Enggak tidak ada musik. enggak ada Pak Sigit. Nggak ada tanda musiknya. Memang tidak ada musiknya. Pakai Suara suara saja Pak Sigit kayak dalam nggak apa-apa, Wes. Kayak suara Pak Sigit. Nah, ini adalah Tapping aja, Pak. jalur rempah. Nanti akan saya lebih percepat lagi ya. Ini adalah jalur rempah. Ini salah satu yang nanti membawa bangsa-bangsa Eropa menuju ke sebuah pulau yang di dalam catatannya Ibnu Battuta itu disebut sebagai Jaziratul Muluk atau negerinya para raja, yang nanti kilat apa itu lidahnya orang Indonesia akan membelokkan jadi Maluku. Ini adalah nanti saya tidak perhatikan mutiara dari timur, itu rempah-rempah itu disebut sebagai mutiara dari timur, species from the east. Nah, ini adalah cengkeh yang dibutuhkan. Ini memang tidak ada suaranya, cuman ilustrasi musik dari musik saja. Akan saya cepatkan aja ya ini.
Karena Saya boleh minta videonya ya Pak ya? ya nanti akan saya kasih linknya. Nah, ini haus mengenal dunia. Orang-orang Eropa mulai menjelajah ke dunia timur. Dengan apa? Karena apa? Karena cengkeh, sebutir gitu. Saking kayanya Indonesia, teman-teman, anak-anakku sekalian. Ya. Nah, ini adalah pelayaran bangsa-bangsa menjelajah Indonesia, ya. Nah, ini orang-orang Eropa, teknologi mulai berkembang. Nah, nanti kalian analisis juga. Nah, cengkeh. Nah, ini saking Indonesia yang orang tropis ya. Sudah ya? Udah toh? Oke, Ya. ini sekarang saya jelaskan sebentar ya. Maksudnya bangsa Eropa ini adalah Portugal. Kalau yang suka nonton bola pasti tahu. Negaranya siapa ini? Mana Rusi? Portugal ini Cristiano Ronaldo ya. Malam nanti Spanyol, Pak. malam nanti ya. Lawan Korea. Jangan bergadang, jangan lupa belajar. Spanyol. Galak banget juga. Galak aku ini. Jadi ya pelopornya. Kemudian ini latar belakang secara umum anak-anakku sekalian. Jatuhnya kota Konstantinopel di tahun 1453, kemudian teori Kopernikus. Apa itu teori Kopernikus? Ada yang tahu? Bumi bulat. Oh iya, bumi bulat, bener, Juli, ya. Kemudian catatan dari Marco Polo, kemudian adanya gold, glory, dan gospel 3G. Nah, nanti akan menganalisis seperti itu, oke? Nah, kemudian sekarang kita masuk pembagian kelompoknya. Tolong perhatikan di sini. Wah, ada kelompok 1 membahas tentang Portugis, artinya nanti masuknya bangsa-bangsa Portugis. Ada Zuli, Rusi. Wah, siapa yang belum ini? Wah, Rosi belum ini, Rosi ini. Satu kelompok, Pak. Ya, Besi, Pak. siapa? Yelmi belum, Pak. Ya, Yogya, Yelmi masuk. Yelmi. Ya, mohon maaf, Ya. Yelmi masuk ke kelompok 1. Terus apa lagi? Yosi. Yosi masuk ke kelompoknya kelompok 4, kelompoknya Belanda. Oke. Nah, jelas ya? Tidak pernah masuk, Pak. Nah, tugas kalian, saya perhatikan, tugas kalian nanti adalah baca dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya apa yang ada di dalam LKPD. Ya kan, dibaca dulu, budayakan membaca sebelum bertanya. Ya, itu penting. Ya, jadi nanti jelas perintahnya A B C D E F G itu jelas. Oh, itu. Kemudian penilaiannya jangan lupa nanti dengan kompakan, kemudian keaktifan, selain juga nanti hasilnya. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan sama sini? Sebelum masuk kita lanjut. Kalau KPD-nya mana? Pak? KPD-nya. Oh iya, Ya. bentar. Iya, oke, siap. Ya, oke. Sumber-sumber yang bisa kalian gunakan nanti adalah pasti selain memberikan sumber-sumber artikel, nanti akan saya bagikan ini sudah saya buat. Kemudian nanti buku dari sejarah Indonesia, keluarga Kemendikbud, edisi revisi. Kemudian buka sumber-sumber yang relevan. Ya, jangan buka yang apa itu namanya? Sing jago kata, jangan seperti itu. Buka yang relevan, buka Google Scholar, kemudian jurnal-jurnal ilmiah, gunakan jurnal-jurnal ilmiah. Nggak harus terindeks AGB, pokoknya jurnal ya, jurnal ilmiah. Itu oke. Nah, pokoknya itu clue-nya seperti itu. Boleh menggunakan internet, Pak? Boleh. Nah, kemarin saya sudah izin, jadi boleh menggunakan internet, nanti Pak tak tethering nanti saya tethering. Oke, ini KPD-nya. Ya, KPD-nya seperti ini. Silakan diambil dulu masing-masing ketua. Sudah? Rusi, ambil Rusi. Tolong Nah. diambil. Ruzi tolong atau Suhardi diambil Ruzi, bagian ambil. teman-teman Saya ya. aja, Pak. Ya. Saya aja. Nah, Sudah ya? Sudah diambil? Ya. Sekarang yuk bentuk kelompok, jangan lama-lama. Bentuk kelompok masing-masing, silakan untuk berdiskusi. Sudah? Juli, kenapa kamu di sana? Ayo, cepat. Mega lah, ayo, pikrak gitu. Ayo cepat. Ya sudah ya. Sudah. Sekarang Risma. Kok diem? Sudah semua belum? Sudah, Pak. Oke, sudah. Sekarang ada 5 pertanyaan nanti, anak-anakku. Nah, nanti kalian tugasnya adalah mengerti. Nah, yuk bacakan. Ada pertanyaan? Sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Petunjuknya? Sudah ya? Oke, bacakan. Sudah? Sudah. Pokoknya kalau lupa, saya ulang lagi kelompoknya kalau lupa ya. Diana, yuk tak gerap, bacakan. Ya, wes, Pak. Sampun. Nah, Ampun dados, Pak.
Oh, Waktunya 30 menit loh, Ji. Suhardi nyontek kelas sebelah, Pak. Kelas Suhardi. Enggak. Siti memang pinter loh Pak. Siti pinter kok. Siti idola favorit, Pak. Pokoknya. Tuh, Ada yang ngerjain Siti itu, bukan Suhardi. alah, rame aja, cepet kerap. Jangan rame saja ya, jangan. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Oh, ini gini. Oh ya ya, seperti itu. Nah, ini gini. Oh ya. Ya oke. Ya sudah ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Ampun Bapak. Silakan untuk Pak. mempresentasikan hasilnya. Ayo Kelompoknya Ruzi, Pak siapa Ruzi. pertama dulu? Ya. Siapa Sesuai cepat? urutan kelompok atau boleh Ya. acak, Pak? Boleh diacak. Siapa cepat dia dapat nilai bagus. Ayo, Tang. Cepat. Cepat. Ya, saya Pak. Ya, cepat. Ya, Ruzi. Ya, Ruzi Pak. Sama Yuli loh. Ya, udah, Ruzi. Oh ya, terima tepuk tangan dulu untuk Ini penampilan diajak. Ruzi. Tepuk tangan dulu penampilan Ruzi. Ada pertanyaan? Oi, Pipit tanya. Oh ya, udah, oke. Udah, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Ruzi. Sekarang kelompoknya siapa yang ingin maju setelah kelompoknya Ruzi tentang Portugis tadi? Berarti mungkin? Ya. Oh ya, Ayo, maju. ke depan. Oke sudah. Oke Pak, saya tampilkan. Udah, Selesai Pak. udah selesai. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat. Apa? Sebelumnya ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan. Oh, enggak ada. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Paham ya, berarti. Nah, ya pokoknya banyakin bertanya. Banyakin bertanya, Pak. Tapi banyak bertanya ya, Pak. Kayak orang gila, jangan ya. Pokoknya tanya sesuai esensinya. Tanyamu enggak sesuai esensinya yo. Apa lagi? Pipit. Oh, Pipit sudah. Pak. Sekali. Udah ya, udah kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Luar biasa kalian ya toh. Pokoknya pasti salut lah sama kelas ini ya. Semoga kelas ini nanti menjadi kelas yang seperti yang diharapkan oleh Sukorno. Ya, satu dari kalian menjadi pelopor, menjadi presiden, insya Allah. Pak, masa satu, Pak. Nah, oke, sekarang sudah presentasi, sudah berdiskusi. Sekarang apa itu? Sekarang Pak Sigit ingin memberikan apa ya? Menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Sampai sini ada yang pertanyaan anak-anakku sekalian? Nggak ada, Pak. oh ya kalau nggak ada, sekarang Pak Sigit bagikan dulu lembar kerja buat post-test. Sekarang kembali dulu ke mesinnya masing-masing. Sekarang Pak Sigit berikan ini ya. Tolong Ruzi diambil. Dan nanti dikerjakan ya 5 soal 5 IC, singkat saja. Dan sama lembar refleksi ya, saya isi nanti slide dulu. Oke, sudah selesai, sudah dikumpulkan, terima kasih ya. Oke, setelah kalian mengerjakan diskusi mengerjakan poster yang diberikan oleh Pak Sigit, semoga kalian paham. Kalau tidak ada pertanyaan ya, Pak Sigit ulas sedikit. Nah, mari sama-sama kita simpulkan kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari sini. Ruzi mungkin atau Yuli atau Mega, apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Bisa disimpulkan? Mari saya simpulkan bareng-bareng. Nggak ada? Ya bagus sekali. Pokoknya Ruzi hebat, Siti hebat. Terima kasih. Simpulan hari ini adalah ini motivasi kedatangan. Secara umum sama, anak-anakku sekalian. Secara umum lupa kok sama tadi ya. Fungsi dan tugas kalian adalah seperti ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangannya Kompas, jatuhnya kota Konstantinopel, kemudian pencarian rempah-rempah ini yang mereka. Pak, ternyata rempah-rempah saya baru tahu, Pak. Merica, Pak, di dapur saya yang sering bulek-bulek sama ibu saya, ternyata mampu mendatangkan orang-orang Eropa ke sini, Pak. Yes, dan itu bisa menimbulkan penjajahan. Jangan salah. Itulah potensi yang ada di Indonesia sehingga mereka menyebutnya sebagai emas, sebagai permata brilian. Luar biasa. Tugas kita untuk menjaganya jangan sampai direbut atau direbut orang-orang merdeka. Dan ini semboyan glory dan gospel ya, saya rasa sudah begitu jelas. Dan masih banyak lagi yang tadi sudah disimpulkan oleh anak-anak sekalian. Ini poin-poin pentingnya saja. Dan ini perhatikan di sini. Nah, ini adalah kronologi hasil dari diskusi kalian tadi bisa disimpulkan di sini. Ini kronologi waktu. Nah, tahun berapa? Ini kan kemudian siapa yang datang? Ini di sini. Ini Cornelis de Houtman 1596. Di mana? Di Banten. Francis Drake atau Sir. Sir itu gelar orang Inggris ya. Sir itu gelar yang sangat
Kalau di sini Raden kalau di Jawa ya. Kalau Sama, di Pak Sigit? ya. Sama kayak Sir Alex Ferguson tuh Pak. Ya itu sama. Sir kan orang Skotlandia tuh. Sir Alex gitu. Ya. Cuman Sir itu kan gelar yang diberikan oleh Ratu Inggris ya. Sangat terhormat. Kemudian Sebastian Delcano, kemudian Alfonso. Ini pertama kali ini Alfonso, Adalberto, terus sama meneh. Ini dari 1602 nanti EOC. Nah, ini ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa, Jadi, Pak. pertanyaan? Siri sama Shirley podo enggak, Pak? Sama enggak, Pak? Apanya? Siri sama Shirley sama enggak? Tidak. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, oke lah, tepuk tangan dulu lah buat kita semuanya. Luar biasa, kelas yang aktif, kelas yang pokoknya Pak Sigit salut lah buat kalian. Kalau ada 10 jempol kasih lah buat kalian semua, ya kan. Pokoknya semangat, ya kan. Sebelum Pak Sigit tutup, jangan lupa minggu depan dipelajari. Artinya kalian mempelajari tentang mulainya penjajahan di Indonesia. Portugis, Spanyol, Belanda, VOC, itu nanti Inggris itu dipelajari. Itu nggih. Jangan lupa dibaca tadi yang artikel-artikel itu. Budayakan sekarang budayakan membaca artikel ya teman-teman sekalian ya. Artikel, kemudian kalau ambil gambar, kalau orang sejarah biasakan mengambil gambar-gambar yang kalau tidak ada di umum ambil di misal di Tropen Museum, kemudian yang Pak Sigit kemarin berikan itu loh link-linknya itu. Kemudian untuk link YouTube-nya itu nanti di YouTube Kemendikbud untuk di jalur rempahnya itu nanti bisa dilihat lagi. Ya itu, kemudian penugasannya pokoknya semangat. Gitu nggih, sebelum Pak Sigit akhiri. Iya, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Alhamdulillah kalau enggak ada. Ya kita tutup. Sebelum Pak Sigit akhiri, ingat ada pesan buat kalian untuk semuanya. Apa itu Pak Sigit? A, B, C, D. Apa itu Pak? A, ambil yang baik. B, buang yang buruk. C, ciptakan yang baru. D, doa untuk kita semuanya, dan semoga kita semua menjadi pribadi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Sebelum saya akhiri, muhasabah buat kita semuanya karena kemarin kita lagi bencana ya di Cianjur itu. Tolong bikin kerabat. Ingat, ayo ini muhasabah buat kita semuanya. Ketika lelaki menangis, dia akan menutup matanya. Ketika wanita menangis, dia akan menutup mulutnya. Karena kita tahu, karena hati tahu di mana letak pintu-pintu kudusnya itu berasal. Ya, saya ucapkan dari saya, mohon maaf segala salah kata dan berkenan. Ada baiknya kata dari Allah, dari Tuhan. Ada buruknya itu merupakan kefakiran keilmuan dari Pak Sigit. Akhir kata, usiku binafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih ada waktu 13 menit. Silahkan tadi siapa yang mengomentari. Bu Siti ya kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mungkin tidak hanya saya yang melihat dan mendengarkan, teman-teman lain juga bisa mendengarkan. Saya rasa untuk pemaparan Pak Sigit ini sudah sangat dipersiapkan sekali ya, mulai dari kegiatan awal, inti sampai ke penutup. Saya rasa itu sudah cukup baik, sintaks sudah urut, dalam kegiatan inti juga tidak ada yang terlewatkan, di kegiatan awal tidak ada yang terlewatkan, di kegiatan inti bahkan di penutupnya pun memberikan yang sangat jelas ya, dari mulai kesimpulannya sampai hal-hal pembelajaran yang akan dilaksanakan minggu depan itu juga sangat baik. Intonasinya juga sangat baik ya. Pak Sigit itu mengajar dengan semangat, dengan semangatnya Pak Sigit. Saya yakin anak-anak kelas juga nanti pasti ikut semangat ya. Itu, dan kelihatan sekali nih Pak Sigit ini sangat menguasai kelas ya. Biasanya sepertinya di kelas itu lebih suka bercanda gitu dengan anak-anak itu. Untuk pemaparan materi-materinya juga nggak terlalu lebar ya, sesuai dengan itu sintaks PJBL yang tidak terlalu, materinya itu tidak terlalu banyak, nanti biar anak-anak yang mengeksplor jadi hanya itu saja. Mungkin itu saja Pak Opi, komentar dari saya sedikit karena saya rasa ini tampilannya Pak Sigit ini sangat bagus sekali menurut saya. Opi. Terima kasih Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada Bu Yuli? Masih Pak, masih ada 11 menit. Oke, pertama terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Sigit ya. Nah, berikan aplaus. Saya pikir Pak Sigit sudah menjadi model ya. Model dari guru sejarah itu harus ke sana. Saya salut dan Pol. Memang harus yang pertama itu kalau untuk pemodelan guru, kemudian dia menyampaikan materi berceritanya itu kan kadang-kadang sejarah ini atau pembelajaran sejarah ini disukai anak-anaknya ya karena gurunya menyampaikan kan tidak bisa lepas dari situ ya metode ya media tidak akan bisa membangkitkan anak-anak itu kecuali memang gurunya yang seperti tadi yang ditampilkan oleh Pak Sigit. Itu yang pertama. Pak Sigit masih PBL ya? Problem based learning itu ya? Ya Pak, PBL Pak. Ya kan? Nah sekarang, karena dia sudah level mengajarnya itu sudah pada tingkat yang berbeda. Saya mau masuk ke yang lain. Yang pertama itu adalah kaitannya adalah ini kan menganalisa bagaimana masuknya bangsa-bangsa Eropa ya, bangsa-bangsa Barat itu ke Indonesia. Kaitannya itu kan banyak segi itu ya, banyak segi. Kalau pertanyaan Pak Sigit tadi kan menarik. Kenapa sih orang luar tidak seperti dulu mau datang ke Indonesia? Ada nggak pertanyaan begitu dibuat misalnya? Kenapa sih orang-orang luar itu sekarang tidak terlalu tertarik ke Indonesia? Nah, itulah kemudian kita bercerita, ada zamannya, ada ZGS namanya, ada zamannya. Barangkali lupa Pak Sigit tadi menambahkan bahwa rempah itu apa sih fungsinya dulu? Rempah untuk obat, untuk bumbu masakan dan untuk pengawet bahan makanan Pak, untuk pengawet mayat itu juga bisa. Ya, sama di Ukraina sama Rusia. Rusia menahan satu energi ya yang mengakibatkan di Eropa itu kalau musim dingin ya berbahaya. Makanya banyak yang tidak tahan dengan di embargo Rusia, tapi kemudian Rusia memberikan efek lain terhadap Eropa. Bisa kedinginan tuh Eropa. Kayak gitu. Rempah dulu itu fungsinya hampir sama seperti itu. Salah satu. Itulah yang tadi Pak Sigit sebetulnya sudah sangat baik menyampaikan itu, tetapi lebih menarikkannya tadi pada dia analisis itu Indonesia hari ini atau orang Indonesia hari ini harus ada yang dijual sehingga orang datang. Itu salah satu ya yang hari ini yang bisa diambil kan? Bisa diambil. Indonesia bisa menjadi besar masih menjadi tujuan tadi kan kita nyebutkan goal, glory, gospel. Goalnya itu kan, goalnya itu kenapa kok Indonesia katakanlah timur daerah Indonesia yang begitu jauh sebagai tujuan goalnya. Nah hari ini tuh mesti ciptakan. Itu yang terakhir barangkali untuk masukan juga bagi Pak Sigit untuk menarikkan ke anak itu ke yang hari ini kira-kira gitu ya. Dari segi materi tadi di awal-awal tadi itu pakai apa tuh? Pakai PR tidak ya? Pakai apa tuh Pak? Pakai PPT tapi yang bisa lebih memodifikasi. Pakai apa itu? PPT Pak, PowerPoint. Itu yang perlu di-share ke teman-teman. Pakai apa? Pakai Cloud, Pano, atau pakai apa? Pakai PPT biasa. Ya nanti saya share ke teman-teman. Wah, itu nggak PPT biasa dulu. Ada tambahan tadi yang bisa dipergerak kan? Oh ya itu cuman permainan di. Video itu masih di. Oh video. Itu digambar sendiri. Itu template Pak, template ada dulu. Untuk template-nya kemudian untuk materi saya isi. Nah, gini. Salah satu model guru kreatif sekarang itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan media itu tadi. Pak Sigit sudah melakukan tapi nggak tahu namanya, cari tahu namanya. Ya, Pak, kalau saya kirim kemarin itu menggunakan Cloud Pano. Dia bisa 3 dimensi, bisa kita buat sendiri, bisa kita masuk ke dalamnya. Misalnya tadi kalau kita masuk apa yang terbaru itu misalnya ya rempah, kita bisa lihat kan pohon palanya itu hari ini.
pohonnya itu bisa dilihatkan, lalu dilihat 3 dimensi dan lain sebagainya. Itu yang juga salah satu tadi saya sampaikan ciri bahwa guru mengarah kepada inovasi. Secara keseluruhan Pak Sigit sudah dan selesai soal ngajar mengajar. Nah, sekarang itu adalah menyiapkan media yang kreatif inovatif. Kan nggak akan mungkin itu terus. Dengan materi yang berbeda pasti berbeda juga. Makin banyak pengetahuan kita tentang pembuatan media, makin menarik. Yang kedua, Pak Sigit, Bapak Ibu, Ya Pak. bahwa yang mau kita gerakkan adalah motivasi. Pertanyaan saya, kalau Pak Sigit ngajar begini tadi, motivasi anak muncul nggak? Sudah done ya, sudah selesai untuk soal motivasi. Tapi adalah hot. Ada nggak yang hotnya? Kalau saya tadi coba Ya, Pak Sigit sudah tadi membandingkan antara misalnya antara Inggris dan Spanyol, antara Belanda dan Spanyol. Itu kan dua model yang berbeda. Kalau anak bisa membandingkan, itu namanya anak menganalisis salah satu. Membandingkan sudah. Lalu kemudian mereka datang itu kan ada tiga hal yang berkembang: pendidikan, politik, ekonomi. Kedatangan bangsa Barat akibatnya itu kepada tiga hal ini: pendidikan, politik, ekonomi. Yang nampak orang kan politik aja itu, politik dan ekonomi. Padahal di pendidikan juga cukup tinggi. Di mana kemudian misalnya awal-awal Portugis dan Spanyol masuk itu agama apa yang berkembang? Islam. Bukan dong. Oh, kemana Pak? Portugis dan Spanyol itu membawa agama apa? Nasrani Pak. Pak, Nasrani. Nasrani itu terbagi dua, tidak bisa nyebutnya Nasrani. Apa yang pertama? Katolik Kristen. atau Protestan? Katolik. Ya Pak, pendidikan Katolik di daerah-daerah timur kan masih berakar sampai hari ini. Begitu ya. Sampai hari ini. Itu yang membedakan kemudian kalau Belanda yang datang kemudian memang tidak membarengi itu kan. Inggris juga tidak membarengi karena tidak beda antara dua ini tadi. Nah, di situ. Dan itulah kita kemudian mengenal Katolik, walaupun nanti ada masuk Protestan, yang lain. Di situ juga jadi bahan untuk dipikirkan oleh anak-anak dalam konteks bahwa kenapa kok muncul agama Katolik, Protestan, Islam, misalnya gitu ya, Hindu, Buddha dan seterusnya. Itu juga menaikkan yang kemarin. Di situ sudah bisa mengajak anak untuk berpikir kritis. Oke Pak Sigit, saya pikir udah menarik. Kecuali tadi ada memang karena di penampilan ini nggak kelihatan anaknya ya, itu memang agak susah. Jadi diskusi anaknya itu mestinya lebih lama daripada kita menjelaskan pengantar. Gitu, itu intinya. Kan yang mau kita belajarkan tuh anak-anak. Jadi diskusi anak itu, tanya jawab anak-anaknya itu, pertanyaan-pertanyaan anak, cara mereka menyelesaikan problemnya itu yang mestinya bisa kita lihat. Ya, yang bisa kita lihat. Nanti di PL itu tidak boleh di memori kan, harus dilihatkan semua utuh dia kalau mengajar. Tapi kalau sekarang oke lah, kita anggap itu oke. Tapi catatannya memang apa yang kita sampaikan itu hendaknya juga bisa seperti itu juga anak berdiskusi, seperti Bu Juliana tadi, Pak Sigit juga dan Pak Ruzi tadi ya. Diskusi anaknya itu mesti kelihatan dan mesti kita yang membimbing anak untuk mereka lebih kalau anak-anak itu sudah bercerita seperti Pak Sigit juga berhasil tuh, atau seperti Bu Juliana juga anak-anak sudah bercerita, sudah menyampaikan pendapatnya, sudah berhasil. Gitu ya? Ya Pak. Oke, terima kasih atas bimbingannya Bapak.